juga akhirnya ditemui sabu, bahkan Syederalun, Kakanwil Kemenkumham Aceh, Ayus Pahrudin, bersama jajaran pejabat utama Kemenkumham Aceh, memberikan keterangan pers terkait kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh yang terjadi pada Kamis 4 Januari 2018. Pertemuan dengan awak media ini berlangsung di ruang aula Kemenkumham Aceh di Banda Aceh, Senin 8 Januari 2018. Maka adalah sabu di dalam ganja, tanaman ada, kalau tanaman mungkin bibitnya bisa dibikin di dalam itu, dibikin, ditaruh di pot, subuh dia. Setelah dibersihkan lagi, kemarin kan di koran hari ini sudah ketemu lagi, kemarin sudah dilapor saya oleh Pak Kalapas, ditemukan lagi, mungkin karena membersihkan sekat-sekat itu, ada lagi yang nyimpan ternyata, dibuangnya ke belakang, melalui ventilasi dibuang ke belakang. Dapat lagi katanya 100 berapa? 183 bungkus sabu. Ganja 130, 183 itu mungkin beratnya tidak ditimbang oleh Kalapas, tidak ditimbang. Ya itulah kemungkinan. Saya menyampaikan bahwa kalau sudah disekat-sekat itu banyak kemungkinan banyak yang terjadi. Apapun yang bisa terjadi di dalam itu. Untung saja tidak ada senjata dalam itu. Karena di sekat-sekat itu siapa yang bisa kontrol? Nah, inilah kesempatan rekan sekalian, kita kesempatan untuk menertibkan ini. Tapi memang ternyata untuk menertibkan ini, untuk mengobati sakit yang sudah lama ini, memang perlu pil yang agak pahit. Sampaikan itu adalah pil pahit dalam rangka untuk mengobati sakit. Saya sudah ditanya, oh itu Pak, ya itulah dalam rangka menertibkan memerlukan pil pahit. Karena mau tidak mau, saya yakin benar ini petugas juga sudah tidak, integritasnya sudah sangat di bawah, kemudian juga tidak lagi dihargai oleh warga binaan, pasti karena sudah ada kong-kali-kongnya. Penghargaan terhadap petugas sudah rendah, maka petugas juga kalau di pemerintah nabi itu nggak bisa lagi, pasti tidak ditutupi. Dan mau tidak mau pasti akan terjadi seperti itu. Mau tidak mau. Saya juga sudah menyampaikan ke Pak Kapolres, Pak, kalau kita tertibkan itu, kita hentikan semua yang melanggar aturan, itu pasti ada chaos. Saya juga sudah laporkan ke Pak Direktur Jenderal Pemasyarakatan dulu apa yang bisa masih tetap digunakan di gedung itu, dan gedung itu tidak rusak parah, Yang pasti harus diganti adalah atap. Kemudian beberapa tiang yang memerlukan untuk disuntik lagi dengan coran yang baru, kemudian mungkin plesteran yang harus dibongkar dulu, kemudian plester ulang, kemudian mungkin alat-alat. Meja, tulis, komputer, lebih kurang 2 miliar. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, pasti pada hari Minggu ada juga di Serambi. Pada saat kerusuhan ada gembong narkoba yang tidak beredar di dalam. Itu gembong atau gembong sih bacanya? Gembong ya? Kalau gembong narkoba tidak berada di dalam. Gembong atau gembong? Gembong narkoba tidak berada di dalam. Dan orang itu namanya Faisal. Saya juga harus menjelaskan, Faisal ini sudah mendapatkan SK asimilasi. Kemudian dia tanggal 28 Januari nanti itu akan mendapatkan pembebasan bersyarat. Kenapa dapat? Faisal ini perkaranya TPPU. Perkaranya TPPU, tindak pidana pencucian uang.
narkoba, tapi pencucian uang. Nah, memang money laundering, illegal fishing, kemudian illegal logging itu termasuk dalam PP 99. Tetapi untuk hal-hal ini maka yang pelaku utama yang dianggap sebagai pasal PP 99, pelaku utama. Nah, untuk mengetahui pelaku utama atau tidak utama itu harus ditanyakan ke pihak kejaksaan. Nah, karena yang bersangkutan itu pasalnya TPPU sudah ditanyakan ke pihak kejaksaan, kemudian aturan kita juga bahwa kalau misalnya itu ditanyakan ke kejaksaan, kemudian dalam waktu 12 hari kejaksaan tidak menjawab, maka yang bersangkutan dapat diberikan hak-haknya. Jadi yang bersangkutan ini sudah ditanyakan ke kejaksaan, kejaksaan tidak menjawab, dan ada surat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa karena tidak dijawab dalam waktu 12 hari, maka hak-hak yang bersangkutan terhadap remisi dan pembebasan bersyarat dapat diberikan. Jadi yang bersangkutan bukan perkara narkoba, tetapi perkara TPPU yang dianggap bukan pelaku utama karena tidak dijawab oleh kejaksaan. Kejaksaannya itu Kejaksaan Jakarta Pusat. Karena yang bersangkutan ini pindah dari Jakarta. Nah, sehingga nanti tanggal 28 Januari ini yang bersangkutan dapat pembebasan bersyarat. Kenapa dia tidak berada di dalam? Itu tadi karena asimilasi. Asimilasi itu bukan yang bersangkutan itu berada di luar juga balik-balik, tapi yang bersangkutan berada di luar, berangkat pagi, harusnya balik sore hari. Nah, ketika beliau yang bersangkutan ini balik, mungkin sudah di dalam keadaan, makanya tidak, yang bersangkutan tidak masuk. Saya berpikir, ya juga, andai kata yang bersangkutan itu sedang ada di dalam, barangkali kita cabut ya itu. Barangkali mungkin tidak terjadi hal-hal yang tidak baik kan terhadap. Tidak ada pintu rahasia. Silakan nanti kalau kita bisa sama-sama lihat di belakang itu semuanya tembok klinik dan semuanya sawah. Oleh karena itu kalau kemarin ada isu yang mengatakan di dalam itu ada kamar mewah, betul sekali, karena kamarnya mepet sawah. Ya, jadi itu memang benar kamar mewah. Bahkan lapasnya pun lapas mewah, mepet sawah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pintu rahasia. Pintu semua keluar masuk itu dari pintu portir, pintu utama. Di sana ada penjagaan pos pintu utama. Dan saya sudah tahu di sana ada BNN yang menunggu Faisal. Dan sudah diinformasikan, bahkan BNN menelpon saya, Faisal akan dibawa. Jadi tidak ada Faisal itu sudah berada di dalam. Faisal berada di sana, diambil BNN dan dibawa. Karena orang BNN menelpon saya, Pak, Faisal izin kami bawa dulu. Bahkan 2 orang yang asimilasi, termasuk satunya itu kasus penipuan, juga dibawa ke sana sebagai saksi. Karena datangnya berbarengan. Pada saat itu chaos, mereka takut, mereka tunggu di depan. Dan langsung dibawa oleh BNN dan sekarang sudah dikembalikan dan sudah berada di dalam lapas. Jadi kalau pintu rahasia sama sekali tidak ada. Kalau ada indikasi melakukan pelanggaran disiplin, ya itu kan kita copot. Ya, tapi kami ini kan Kementerian Hukum dan HAM, nggak bisa kami copot seperti misalnya, wah menurut pandangan kita ini orang tidak baik, kita copot. Itu melakukan pelanggaran, kami tidak boleh. Harus diperiksa dulu, kalau memang ternyata dia melakukan pelanggaran dan pantas untuk dicopot jabatannya, ya dicopot. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.